Selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Nah, di sini Abang akan mempresentasikan ataupun menjelaskan yang namanya operasi bilangan bulat. Tapi sebelum kita ke materi Abang ataupun pelajaran yang mau kita belajarkan bersama, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita makin akrab dan makin dekat. Mana tahu kan kalau misalkan abang ini loh pernah ku tengok, padahal nama dia aku belum pernah dengar. Makanya alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya kan? Nah, kalau abang sendiri, nama abang itu Edi Parlindungan Nainggolan. Abang itu tinggal di Desa Aitnauli. Baru abang kuliahnya di Universitas AKBP Indonesia Medan. Kalau adik namanya siapa? Saya Farah. Nama adik? Oke, berarti kalau misalkan abang memanggil misalnya Fatima, pasti adik manggil iya bang, pasti gitu kan? Oke, karena kita udah saling kenal, maka kita akan lanjut ke materi yang abang bilang tadi, yang namanya menghitung operasi bilangan bulat. Nah, yang dimana kalau pernah nggak orang adik belajar operasi bilangan bulat? Pernah dengar nggak? Nah, kalau di operasi bilangan bulat itu ada yang namanya itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya kan? Nah, sebelum kita sampai ke materi yang abang sampaikan tadi, nah abang mau menanya, pernah nggak adik lihat ataupun adik pelajari waktu di SD pelajaran seperti ini? Coba abang mau bertanya kepada adik Lora. Misalkan kalau abang tanya, ini kalau misalkan kita diarahkan ke sini, ini namanya bilangan apa? Ini namanya bilangan apa kalau di sini dia sebelah sini, sebelah kiri. Kalau misalkan ada tanda begini, dia dibilang bilangan apa? Bilangan bulat apa? Bilangan bulat Positif. bilangan bulat positif. Jadi kalau ke sini dia ya udah oke, adik mengerti ya kan. Lanjut, misalkan kalau abang kasih satu contoh, misalkan ini tadi 2 tambah 3 sama dengan berapa gitu ya kan. Nah, kalau di penjumlahan ini Dik, kita ada istilahnya aturannya, kalau dia di penjumlahan, dia angka yang di belakang ataupun angka yang mau ditanya ataupun bilangan yang mau ditanya itu dia selalu dijumlahkan. Misalkan ini tadi 2 ditambah 3, ini kan sama-sama positif kan, ini kan nggak negatif kan, sama-sama positif ya kan. Jadi cara mencarinya terlebih dahulu kita kan titik pertama kita jumpai kan ini titik 0. Nah, sedangkan di sini kan dia diminta positif 2. Berarti positifnya dia di sini kan 1, 2. Ini dia positif 2 kan. Nah, karena dia berhentinya di positif 2, di sini kan diminta lagi bahwasan tadi aku bilang kalau dia penjumlahan dia bakalan dimajukan, ya kan? Nah, inilah dia 3. Karena dia tambah tadi, berarti dia maju ke depan sebanyak 3 langkah. Inilah dia 1, 2, 3. Berarti jawabnya berapa? Ini berapa? 5. Positif? Nah, positif 5. Berarti dia jawabnya 5. Kayak mana? Anda mengerti dek? Mengerti? Oke, lanjut. Selanjutnya coba kita masuk ke pengurangan. Kalau yang namanya pengurangan itu ada umpamanya, kalau dia pengurangan, dia bilangan yang mau dicari, misalkan kayak gini, 2 dikurang 4. Nah, ini kan 2 dikurang 4. Tadi kan kalau yang namanya kurang dia mundur ke belakang. Nah, misalkan ini kan 2
2 ini kan dia kan positif kan, sama-sama positif. Kalau dia positif, nah coba kita kan titik pertama kita singgah itu dari titik 0 kan? Titik 0. Yang diminta di sini kan 2. Awal kita menginjakkan dari titik 0, yang diminta dia 2. Berarti kita terlebih dahulu kita ke angka 2. 1, 2. Nah, ini kan kita udah angka 2. Udah kan? Karena dia ini tadi kurang, berarti dia ke 8 kan? Selama 2 langkah. Nah. Salah. Oh, maaf. 4 langkah ke depan. Ini tadi kan 2. Dia melangkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Berarti dia ada di positif. Nah, berarti dia 6. Lain dia kalau misalkan dia ada misalkan dia min. Misalkan dia min 2 ditambah 3 misalkan sama dengan. Ini kan dia kan min. Sekarang kita berpatokan kepada min. Ini min. Nah, titik pertama kita kan 0, titik pusatnya. Kita bergerak ke min 2. Berarti dia ke kiri kan? Nah, ke kiri dengan 2 langkah. 1, 2. Inilah dia. Di min 2. Karena dia ini tadi diminta dia tambah, berarti dia ke sini kan? Ke depan kan? Ke depan dengan 3 langkah. Dari sini tadi titik 2. Ini min 2 ini. Nah, berarti diminta tadi 3 langkah. Mulai dari titik 2 pertama. 1, 2, 3 kan? Dia di min berapa? Min 5 kan? Tapi jawabannya adalah min 5. Itu juga kalau dia misalkan dia kurang. Kalau dia kurang misalkan nih 2 dikurang min 3. Nah, ini kalau ini kan dia positif awalnya, berarti kita pertama dia ke angka 2. Nih, dari titik 0 dulu. Pertama ke angka 2. 1, 2. Nah, di sini kan kalau dia dikurangkan dia kan berarti mundur ke belakang. Mundur. Sebanyak 3 kali. Berarti dia mulai dari ini tadi 2, mundur dia ke belakang. 1, 2, 3. Berarti dia di min. Berarti dia jawabannya adalah min 1. Oke, sudah mengerti deh? Sudah mengerti? Lanjut. Kalau misalkan perkalian, kita masuk ke perkalian. Kalau di perkalian ini deh, langkah-langkahnya, umpamanya kalau di perkalian itu di setiap perkalian dia ditambahkan juga, tapi dia dihitung dengan jumlah pangkatnya ataupun jumlah langkah yang mau dituju. Misalkan kita buat ini 3 dikali 3 sama dengan, udah kan? 3 dikali 3 ini kan sama-sama positif kan? Ini kan positif kan? 3-nya berarti kita mulainya dari titik 0 menuju 3. 1, 2, 3 kan? Di sini dia kan? 3 kan? Nah, baru kalau di perkalian ini kita dituntut, kalau di perkalian dia namanya sama macam yang kayak yang abang tadi bilang, kalau dia di penjumlahan dia maju kan? Nah, ini juga gitu, dia maju tapi dia dihitung loncatannya, berapa banyak loncatan yang diminta.
Sedangkan sini loncatannya kan ini 3. Sedangkan tadi yang ditanyakan 3 dikali 3. Kita kan udah pertama tadi dari 3 ini. 1, 2, 3. Udah pasti 3 ini kan? Nah, karena dia diminta 3, kita kembali lagi ke 0 lompatannya. Hitung mulai dari dasar kita tadi 0. Berapa kali lompatan dia? Nih. Dari sini 1, 2, 3. Ya kan? Itu masih salah. Maksud abang tadi dia lompatannya gini deh. Jadi kan dia diminta 3 ini kan? 3 dikali 3 sama. Karena kan kalau di perkalian ini kan dia baiklah, kita akan lanjut ke perkalian. Nah, yang dimana kalau di perkalian ini kita disuruh mencari berapa kali dia lompatan dalam bilangan tersebut. Nah, abang kasih contoh tadi ini 3. 3 dikali 3. Nah, 3 ini kan dia kan kecepatan dia positif kan? Positif 3 kan? Nah, tujuan kita pertama itu dari titik 0. Tujuan kita berjalan titik 0. Sebanyak 3 tadi kan? Ini 1, 2, 3 kan? Nah, di sini kita diminta ini di perkalian ini menghitung berapa kali dia loncatan. Sedangkan di sini kan loncatannya kan 3 kan? 3. Nah, cara mengetahui ini 3 ini dari mana? Kita menghitung dari sini. Titiknya pertama. Ini. 1, 2, 3. Berarti dia ke 9 kan? 9 kan? Nah, jadi positif 9 kan? Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau misalkan dia ini ada gini, soalnya min 4 kali 2 sama dengan. Nah, ini tadi kan? Ini dia min kan? Min kan, Dek? Nah, mencarinya itu dari titik 0 dulu, terlebih dahulu. Ini sebanyak 4 kali kan? Ke kiri kan? Nih, 1, 2, 3, 4. 4 kan? Baru kita di sini diminta mencari berapa kali loncatannya. Di sini kan loncatannya kan 2 kali lompatan. Ataupun kalau bisa dibilang kelipatan 2. Kalau kelipatan 2 itu ada berapa? Coba deh. Mulai dari berapa? 2, 4, 8, 10, 12 kan? Sampai seterusnya. Nah, karena ketepatan dia ini dua kali lompatan. Berarti ini tadi kita cara mencarinya dari sini. Dari 0. Kita kembali ke 0 lagi. Nih. 1. Ini kan tadi kan di sini. Ini kan 1. 2. Berarti dia ini min 8. Oke. Nah, min 8. Udah mengerti sampai perkalian ini? Perkalian ini udah mengerti? Oke, lanjut kita ke pengurangan. Kalau pengurangan ini, Dek, kita tadi kan kalau di soal berikutnya sebelumnya kan kita kan mencarinya dari titik 0 kan? Kalau di pengurangan ini, Dek, ataupun di pembagian ini dia enggak dari titik 0 awal kita mencari. Nah, misalkan abang kasih contoh dia min 6 dibagi 3. Misalkan ini ya. Min 6 bagi 3. Nah, dari mana dapatnya ini, Dek? Cara mencarinya ini gini. Ini kan min 6 kan? Kita mencarinya terlebih dahulu dari sini, Dek. Berapa angka yang ditentukan pertama? Berarti ini 6 kan? 6. Kita mencari dari titik pertama dulu yang ditentukan 6. Baru kita maju ke depan. Sebanyak 3 kali. Nih. 1, 2, 3.
Berarti dia di min berapa? Berapa Diku? Ini tadi. Dia kan di sini kan, di 6 kan? Nah, ini kita kan 3 kali loncatan kan? 3 kali. Nih. Dia tadi dari 6. 1 2 3 kan? Ke sini kan? Ke positif 3 kan? Nah, berarti jawabannya adalah positif 3 kan? Ngerti deh? Tahu deh? Coba. Oke. Mungkin kalau misalkan abang kasih satu contoh sama adik misalkan. Contohnya misalkan ini. Nah, abang dulu kasih contoh. Abang suruh ke depan satu orang ya kan. Misalkan itu tadi 5 ditambah 3. Nih. 5 tambah 3. Coba. 5-nya ini dari mana tadi? Yang abang sebutkan tadi, kayak mana cara? Pertama-tama kita kayak mana? Nah, kita dari 0 dulu kan? Menuju sebanyak berapa kali nih? Oke, berarti ke depan 5 kali kan nih? 1 2 3 4 5 kan nih? Sini dia kan? Karena dia posisinya tambah tadi, kayak mana Bang bilang? Maju kan? Sebanyak berapa kali nih? 3 kali. 1 2 3 kan? Berarti dia di sini di 8 kan? Oke. Berarti masuk lagi kita dulu ke pengurangan. Kalau pengurangan misalkan abang 2 dari 8 kurang 3. Nah, mana lagi tadi dek? Langkah-langkah yang abang bilang kalau dari pengurangan gimana dek? Dari titik 0 dulu kan? Mundur ke berapa dek? Kok 8 dek? Kok mundur? Nah, ini kan? Dari titik 0 kan? Kok 8 kan? Maju kan? Maju dari salah dek. Dimajukan? Maju 8. Berapa langkah? 3 kan? 3. Nah, 8 langkah, 8 langkah bukan 3, 8. 3 dari 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 kan di sini kan? 8 kan? Nah, karena di sini pengurangannya dek, ini kan 3 kan dek? Kalau pengurangan tadi kan mundur kan dek? Mundur kan? Pengurangan berarti dia mundur sebanyak 3 kali kan dari 8 ini ke belakang kan? Berarti dia ini 1 2 3 kan? Berarti dia 5 kan? 5 kan dek? Oke. Kalau misalkan dulu kita buat satu contoh lagi, kita buat 5, misalkan 5 dikali 3. Nah, 5 dek. 5-nya tadi ini kan positif kan dek? Kita mulainya dari 0 kan dek? Menuju 5 kan dek? 1 2 3 4 5 kan? Ini kan 5-nya kan? Ini kan? 5. Nah, karena dia kali kan dek? Kalau kali itu kan loncatannya kan misalnya kan dek? Kita balik ke sini lagi. Ke titik 0. Berarti kita mulainya menghitung dari 0. 1 2 3 kan? Sini kan? Sini kan? 8 kan? Ya kan? Berarti jawabnya kan? 8. Benar tidak? Lanjut ke pembagiannya kan? Kalau pembagian misalkan kalau buat 10 bagi 2 berapa kan? Kalau 10 bagi 2 tadi kan aku bilang kalau dia di pembagian itu dia tidak dari titik 0. Kita menghitungnya dari mana titik awal yang diminta, berapa kan titik awal yang dimintanya. Ini kan tadi mintakan 10 kan? Ini kan 10. Berarti dia kalau yang namanya bagi ini deh, dia sama kayak pengurangan. Pengurangan ini kan tadi kan mundur kan deh? Mundur. Jadi di sini kita berapa kali mundur ya? 2 kan deh? Nah, berarti kita mundurnya 2
tadi. Nih. Satu. Tadi. Oh, dari sini. Nih, dari itu. Dua kan? Jadi lima kan? Nah, berarti jawabannya adalah lima kan? Oke? Ini kita akan pintar-pintar lagi abang ini ya kan? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, aku mau ngasih tugas sama adik-adik. Coba kita adik. Coba. Nih tugasnya. Nah, coba dikerjakan ya. Nah, coba dikerjakan. Nah, kalau kayak abang katakan tadi gimana? Oke, mungkin sampai sini aja pertemuan kita. Sebelum kita menutup pertemuan kita ataupun pembelajaran kita, abang mau minta satu orang untuk memimpin doa ataupun menutup kita supaya kita itu selalu berkati Tuhan, dimulai pada diri kita, ya kan? Karena kan kalau kita hidup ini, kita kan nggak ada istilahnya kita kehidupannya kan, selalu kita kekurangan dedikasi kita hidup yang enak, kita mau yang lebih enak. Jadi karena kita itu kan manusia yang tidak luput dari dosa, alhamdulillah kita kan. Oke, kalau bisa